Selanjutnya tim PMWR Hasil dan Packing bekerja mempersiapkan 3.073 ompran yang siap dikirim ke sekolah-sekolah penerima keselamatan para siswa agar segera mendapatkan pertolongan medis. Sebagian siswa dilaporkan sudah diperbolehkan. Sementara itu petugas pemirsa, kami melaporkan langsung dari Gedung DPR RI, Jakarta. Hari ini, Kamis 12 Januari 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar rapat kerja penting bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Rapat ini digelar menyusul serangkaian laporan dari masyarakat dari berbagai daerah yang tertinggal yang menyebutkan adanya penurunan kualitas pada makanan MBG. Mulai dari makanan yang tidak layak konsumsi dan standar gizi yang tidak terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Wakil Ketua dan juga anggota DPR RI Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang terhormat Saudara Menteri Koordinator Bidang Pangan beserta jajarannya, rekan-rekan media serta hadirin yang kami hormati. Pada hari ini, Kamis 12 Januari tahun 2026, bertempat di Gedung DPR RI, Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kami buka. Agenda sidang hari ini adalah rapat dengan pendapat dan rapat kerja DPR RI terkait pelaksanaan program makan gizi gratis, khususnya mengenai dugaan penyimpangan anggaran, standar keamanan pangan, serta dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan para peserta didik. Sebelum sidang dimulai, marilah kita bersama-sama menjadikan doa agar sidang ini berjalan dengan lancar, tertib, serta menghasilkan keputusan yang adil untuk para masyarakat dan juga para peserta didik di Indonesia. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, pada hari ini kami berkumpul di ruang rapat Komisi 4 DPR RI untuk melaksanakan tugas yang amanah kami dalam membahas program makan gizi gratis. Berkatilah diskusi dan musyawarah kami agar setiap pendapat dan keputusan yang diambil semata-mata bertujuan untuk melindungi generasi penerus bangsa, meningkatkan harkat dan martabat Indonesia, serta menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Jadikanlah rapat ini sebagai amal ibadah kami demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memasuki agenda utama, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu
silakan duduk kembali. Baik, terima kasih. Rapat sidang hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan beserta jajarannya, perwakilan Kementerian Teknis terkait, serta anggota-anggota DPR RI lintas fraksi. Kami persilakan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan untuk menyampaikan pemaparan awal secara menyeluruh terkait program makan bergizi gratis. Silakan, Saudara Menteri. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR RI. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan ringkasan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau yang biasa disingkat MBG, yang merupakan program strategis negara dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia menuju generasi emas tahun 2045. Khususnya bagi anak sekolah di wilayah rentan kemiskinan dan keterbatasan akses pangan. Program MBG ini dirancang berbasis satuan pelayanan dapur, di mana satu dapur melayani rata-rata sekitar 3.000 siswa dengan durasi operasional 25 hari sekolah per bulannya. Berdasarkan standar Badan Gizi Nasional, biaya per porsi ditetapkan sebesar Rp15.000 yang dihitung berdasarkan kebutuhan gizi dan biaya real di lapangan. Dari jumlah tersebut, alokasi anggaran mencakup 70% untuk bahan pangan dan 15% operasional dan logistik, 10%-nya upah tenaga kerja lokal, serta 5% margin mitra dan cadangan risiko yang ada. Dasar skema ini, satu dapur membutuhkan anggaran sekitar 11,25 miliar per tahunnya, yang menjadi dasar perencanaan sekaligus fokus utama pengawasan kami. Pendanaan dilakukan melalui mekanisme direct to service, yang ini dana disalurkan langsung ke satuan pelayanan atau koperasi mitra tanpa perantara tambahan. Mitra juga diwajibkan membelanjakan mayoritas bahan pangan dari petani lokal dan juga pasar-pasar lokal sebagai bagian dari penguasaan ekonomi dasar. Kami mohon anggota sidang untuk tetap mengikuti jalannya rapat. Aduh, menyimak bawah Mohon izin, anggota PD Perjuangan pada baris kedua. Dimohon Anda untuk tetap mengikuti jalannya rapat. Ini kita sedang membahas tentang negara dan juga peserta-peserta didik di Indonesia. Mohon tetap terjaga. Baik, maaf Presiden. Baik, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih pimpinan. Dan saya lanjutkan ini dari sisi pengawasan. Pemerintah menetapkan indikator kinerja utama diikuti standar gizi 450 sampai 600 kalori per porsinya. Keamanan pangan, ketetapan sasaran penerima, serta transparansi keuangan yang diaudit secara berkala. Hingga saat ini, pemerintah belum menerima laporan audit resmi yang menyimpulkan adanya pelanggaran kontrak atau penyimpangan sistematik. Dan laporan yang masih memerlukan klarifikasi lanjutan. Pemerintah menyadari besarnya anggaran menurut pengawasan yang kuat dan transparan. Oleh karena itu juga, kami terbuka terhadap fungsi pengawasan DPR RI dan siap melakukan evaluasi menyeluruh apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis ini. Mungkin demikian saja pemaparan kami. Kami terbuka terhadap pertanyaan, kritik, dan masukan dari seluruh fraksi demi penyempurnaan program makan bergizi gratis ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk tetap aktif. Terima kasih Saudara Menteri atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pandangan dan juga sesi bertanya. Kepada seluruh fraksi saya persilakan untuk bertanya dan memberikan pandangannya masing-masing tanpa dikomando lagi oleh saya. Baik, terima kasih. Saya sebagai ketua fraksi dari Partai PDI Perjuangan beserta rekan di sebelah saya selaku wakil fraksi dari partai kami, Saudara Menteri. Dalam pemaparan Anda yang tadi sebutkan bahwa belum ada audit final kan Pak Menteri. Namun perlu kami tegaskan, ketiadaan audit final
kita. Kami menerima aduan masyarakat terkait nasi lembek, lauk minim protein, dan bahkan porsi yang tidak layak dikonsumsi untuk anak-anak negara kita. Sementara anggaran per dapur mencapai 11,25 miliar per tahun. Bagaimana? Ini bukan soal selera, melainkan soal logika anggaran dan tanggung jawab negara kita sendiri, Bapak Ibu. Dan karena anggaran dinyatakan cukup, publik berhak Pak untuk bertanya, jika kualitas pangannya menurun, lantas kemana aliran dana yang selama ini sudah dikeluarkan? Dan juga tentunya kita harus transparan Pak pada masyarakat mengenai pangan ini. Itu yang kami pertanyakan Pak. Izin Pak Menteri, pimpinan, saya sebagai ketua fraksi dari Golkar, kami jujur keberatan dengan narasi yang seolah-olah seluruh kesalahan ada di pelaksanaan lapangan, seperti standar menu, skema biaya, dan desain anggaran merupakan produk kebijakan pemerintah pusat dengan Rp15.000 per porsi. Justru secara masalahnya kasar. ada di ketutupan data. Kalau laporan Partai Nasdem publik tidak perlu pembicaraan. Baik, pimpinan. Intinya, kami sepakat kualitas harus diukur secara ketat. Namun, jangan sampai muncul kesan bahwa seluruh pelaksana bekerja di luar sistem. Kami sebagai perwakilan dari Partai Golkar, Partai Nasdem, perdebatan antara desain kebijakan dan pelaksanaan justru melewatkan inti persoalan. Siapa yang diuntungkan dari ketertutupan informasi ini? Jika tata kelola berjalan dengan baik, maka transparansi seharusnya tidak menjadi hal yang ditakuti. Dan juga, data kualitas dan hasil pengukuran dan evaluasi yang mitra yang tidak dibuka, maka tulisan publik adalah konsesi yang wajar dan bukan sikap yang berlebihan, Pak Menteri. Baik, agar pembahasan lebih terarah dan efektif, kami persilakan pada Saudara Menteri Koordinator Bidang Pangan untuk menanggapi seluruh pertanyaan dari fraksi-fraksi tersebut. Setelah itu, kami akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan lain dari fraksi lain. Silakan Saudara Menteri. Terima kasih pimpinan. Saya mendakapi secara ringkas kepada fraksi PDIP Perjuangan. Kami sepakat bahwa belum adanya audit final, tapi tidak berarti tidak ada masalah. Aduan masyarakat terkait kualitas pangan kami anggap serius. Audit sedang berjalan, termasuk penelusuran anggaran, dan hasilnya akan kami laporkan pada DPR. Kemudian kepada fraksi Golkar, benar bahwa standar menu dan skema anggaran merupakan kebijakan pusat. Dengan alokasi Rp15.000 per porsinya, makanan layak seharusnya terpenuhi. Namun, kami juga mencatat perbedaan lokasi daerah, sehingga evaluasi teknis pengawasan sedang kami perkuat hingga saat ini, tanpa menerapkan pelaksanaan secara sepihak. Kemudian kepada fraksi Nasdem, kami sepakat bahwa transparansi itu penting. Data kualitas pangan dan evaluasi mitra akan kami buka secara bertahap agar pengawasan dapat dilakukan secara bersama-sama. Begini Pak Menteri, menurut kami Partai Demokrat, seluruh fraksi di sini setuju kok bahwa program MBG ini sangat penting dan strategis bagi negara kita. Namun karena program itu sangat strategis dan juga penting bagi negara ini, pengawasannya juga harus lebih ketat Pak dibanding program-program lainnya. Karena ini menyangkut nyawa anak-anak bangsa kita loh. Kami ini sekali melihat aduan yang banyak sekali keracunan seperti itu Pak. Jika penurunan daftar langsung cukup lama dan area terdeteksi, maka yang patut dipertanyakan bukan hanya pelaksanaan, tapi efektivitas sistem pengawasan secara keseluruhan. Pak Menteri, kami dari fraksi Gerindra sangat-sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Partai Demokrat. Karena hal ini tuh karena merupakan program yang strategis, justru harus ada pengawasan yang ketat dan bisa mendeteksi penyimpangan pangan sejak dini. Jadi jangan sampai nanti saat sudah dibagikan, kalau tiba-tiba ada aduan nih dari publik, wah nasinya lembek, mohon maaf makannya beracun, atau kekurangan protein, itu bukan sistem yang bagus ya. Nah, jujur kami dari fraksi Gerindra ini sangat mendukung program ini, tapi apabila hal ini terjadi, apakah kementerian bersedia untuk melakukan evaluasi yang besar, Bapak? Itu yang kami tanyakan, Pak. Saya ingin menambah pertanyaan. Jadi menurut kalian bagaimana cara kalian mengevaluasi program ini agar tetap berjalan dengan lancar? Pak Menteri, saya ingin menanggapi terkait data yang ada. Di sini terdapat data yang mengatakan bahwasannya standar gizi sebesar 450 hingga 600 kalori. Ini merupakan suatu angka yang jelas dan terukur. Pertanyaan kami, bagaimana bisa angka tersebut ada dan siapa yang melakukan pengukurannya?
depan. Karena kualitas pangan tidak bisa dilihat hanya dari besarnya anggaran. Baik, selanjutnya saya persilakan kembali kepada Saudara Menteri Koordinator Bidang Pangan untuk menanggapi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari fraksi yang sudah bertanya. Silakan Saudara Menteri. Baik, terima kasih. Menanggapi fraksi Demokrat dan Gerindra, kami sepakat bahwa program makanan bergizi gratis ini strategis harus diawasi secara ketat. Fakta bahwa penurunan kualitas tidak terdeteksi lebih awal menunjukkan pengawasan ini belum optimal. Karena itu, kami sedang memperkuat sistem pengawasan berlapis agar penyimpangan dapat terdeteksi lebih dini, bukan nunggu aduan dari publik. Menanggapi fraksi PKS, standar gizi 450 hingga 600 kalori itu diukur oleh tim pendamping gizi dan mitra pengawas yang ditunjuk oleh pemerintah langsung. Pengukuran dilakukan melalui evaluasi menu, takaran bahan, dan pemantauan berkala. Namun kami akui konsistensi dan frekuensi pengukuran masih perlu perbaikan, dan itu sedang kami benahi. Pemerintah terbuka terhadap evaluasi DPR agar sistem pengawasan ke depannya lebih akurat, rutin, dan dapat dipertanggungjawabkan. Begini Pak Menteri, kami dari Golkar ingin mengingatkan, jangan sampai istilah penguatan pengawasan hanya menjadi jargon yang muncul setelah persoalan mencuat ke publik. Sistem pengawasan seharusnya bekerja sebelum masyarakat ramai mengeluh kepada kita. Jika daerah yang selama ini sudah rutin, sudah benar, tapi harus itu terseret akibat lemahnya kontrol di pusat, maka yang perlu dikoreksi adalah desain pengawasannya, bukan sekedar pelaksana Pak Menteri. Baik, terima kasih. Menanggapi fraksi Golkar, kami sangat amat serius mencatat anggapan dari fraksi Golkar. Perlu kami ingatkan, pemerintah tidak bermaksud menormalisasi keterlambatan pengawasan ini. Namun, kritik ini menjadi dasar bagi kami untuk memperbaiki pengawasan sejak dulu agar tidak bergantung pada tekanan publik dan tidak merugikan daerah yang sudah bekerja sama sesuai ketentuan. Terima kasih. Kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ingin menarik kembali diskusi ini substansi. Anak-anak dan keluarga miskin adalah penerima manfaat, bukan variabel kebijakan. Pak Menteri, kami hanya ingin menegaskan bahwa apabila telah terdapat indikasi pangan yang tidak layak, maka mekanisme darurat harus segera dilakukan dan tidak boleh terhambat oleh prosedur administratif karena saat ini yang dipertaruhkan adalah keselamatan anak-anak. Pak Menteri, kami dari Partai Amanat Nasional, jujur saja kami adalah tim netral di sini. Kami mendukung program ini secara prinsip dan tujuan, Pak Menteri. Kami maklum, Pak Menteri, karena ini adalah program yang baik, Pak Menteri. Mari kita lihat juga bagaimana kita bisa realistis terhadap kondisi lingkungannya, Pak Menteri. Betul Pak Menteri, seperti yang saya katakan, kami harus realistis terhadap kondisi yang ada di lapangan. Jika dari harga Rp15.000 per porsi mulai sudah menjadi standar gizi di lapangan, apakah pemerintah siap untuk melakukan evaluasi skema biaya agar tidak ada kualitas yang dapat dikorbankan? Baik, sebagai penutup sesi pertanyaan, saya silakan kepada Koordinator Menteri Bidang Pangan untuk menyampaikan tanggapan dan penjelasan akhir terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut. Silakan, Saudara Menteri. Baik, menanggapi fraksi PKB, pemerintah sepakat bahwa Kementerian Manfaat Anak-anak dan Keluarga Miskin harus menjadi pusat kebijakan ini. Jika terdapat indikasi tidak layak, kami memastikan mekanisme darurat dapat berjalan lebih cepat tanpa menunggu proses administratif yang panjang. Kemudian pada fraksi PAN, kami memahami tantangan ini yang di lapangan skema 15.000 per porsinya saat ini masih menjadi acuan kami. Namun, pemerintah terbuka untuk melakukan evaluasi apabila terbukti memengaruhi kualitas dan standar gizi yang ada. Prinsip kami jelas, Bapak Ibu sekalian, efisiensi tidak boleh mengorbankan mutu pangan. Masukan dari fraksi-fraksi tadi akan menjadi dasar perbaikan kami ke depannya. Pemerintah menjamin kualitas gizi dari MPG itu sendiri, dan setiap warga berhak melapor apabila ada bahan makanan yang tidak sesuai prosedur dari kami. Kami pemerintah berjanji akan transparan. Saya ayah dari anak yang meninggal di pelosok Banten. Kami ditahan, kami dilarang berfoto dengan MPG. Anak saya tidak bakal saya bangun lagi selama makan MPG.
kalian. Sidang ini, biarkan beliau berbicara. Biarkan beliau berbicara. Tolong dengarkan suara kami. Baik, berdasarkan data tertulis DPR pasal 256, saya skor sidang di selama 16 menit untuk dilakukan dengan publik secara terbatas. Siapa dalam beberapa ini? Silakan Bapak dan Ibu, singkat saja apa yang ingin kalian sampaikan. Ini surat dari desa yang kami tanda tangani. Intinya kami dilarang menguasai makanan yang kayak gini. Kenapa? Ada makanan yang puasa. Dan dia yang masak di hari itu. Izin pimpinan. Saya tidak dapur di sana. Saya tidak tahan lagi. Kami juga memasak untuk ribuan anak dan uang hanya 2 juta rupiah sebulan. Hanya 2 juta pimpinan. Padahal kami juga itu sebagai bahan tidak masak. Kalau kami protes, perlu bilang masak saja. Ini perintah dari Jakarta. Dan saya tahu siapa yang tidak Fitnah! Saya nggak tahu menawar soal itu. Betul salah tangan menurut saya. Tapi tanda tangan Bapak ada di atas kontraknya, Pak. Mana buktinya? Nama Bapak yang tercantum sebagai pemenang vendor di kecamatan ini. Ini buktinya. Kalau ini bisa kenapa saudara melempari? Saudara membuat bagaimana? Tidak benar. Astagfirullahaladzim. Nama perusahaan yang tercantum di sini. Bilang kalian tidak benar. Setiap orang yang ada bisa. Siapa yang menampilkan? Pimpinan. Semua yang ada di ruangan ini bisa melihat isi dan dokumen ini. Pimpinan, ini pimpinan. Ini belum diverifikasi pimpinan. Ini bisa mencemar nama baik saya pimpinan. Dimohon untuk seluruh hadirin untuk tetap tenang. Operator, lanjutkan. Dasar koruptor. Kalau saudara bersih kenapa? Saudara harus panik seperti itu, Golkar. Sudah, Pak. Tidak usah mengalahkan ini. Ini pimpinan. Ini surat palsu pimpinan. Saya tidak pernah pimpinan. Ini surat itu pimpinan. Baik semuanya, dokumen ini resmi menjadi bagian salah sidang. Terima kasih pimpinan. Pertama-tama atas nama pemerintah saya menyampaikan duka yang dalam kepada Bapak Ibu sekalian. Sebagai korban dari program ini. Namun saya ingin menegaskan sejak awal pemerintah tidak membelindung di balik empati untuk menutupi fakta. Dari dokumen yang baru saja ditampilkan proyeksi bahwa persoalan utama bukan pada desain dan kebijakan, melainkan pada rantai pelaksanaan dan mitra. Pemerintah pusat tidak membuat dapur, tidak masak, dan tidak mendistribusikan makanan. Yang kami tunjuk adalah mitra pelaksana melalui mekanisme yang melibatkan banyak pihak. Dan menariknya, pihak yang hari ini paling keras menyebut rakyat justru yang dekat dengan dapur. Ini bukan sekadar kegagalan program, tapi melanggar kode etik dan pidana. Betul. Tadi kan kita bicara nih Pak Maxwell soal tanggung jawab negara. Sekarang nih kita bicara soal siapa yang mengambil keuntungan ketika negara gagal. Dan rakyat itu berang tahu Pak Maxwell. Ini pengadilan politik. Saya tidak bisa diseret-seret atas soal kepedulian. Justru menutupi praktik yang mencederai amalan publik. Ini sudah keterlaluan. Ini pengadilan politik. Saya nggak bisa diseret-seret atas dasar tuduhan pihak demi emosi massal. Kami juga berduka Bu untuk Ibu, tapi tolong jangan jadikan berdiri ini sebagai alat framing. Mereka bermain perasaan di sini. Yang dibicarakan sekarang bukan kami, melainkan dokumen resmi dan tanda tangan dan kontrak yang wajib diketahui dari kesimpulan soal yang sedang menarik kesimpulan sepihak dari
sekali penjelasan yang dijelaskan kepada komisi di sini dan juga KPK, bukan kepada saya. Dari pemerintah pada tahap ini tidak dibuka lagi oleh sesi korupsi. Kebetulan, tolong mohon berbacakan kesimpulan rapat untuk penjelasan. Baik, kesimpulan rapat kerja DPR RI hari ini sebagai berikut. Pertama, rapat menerima catat dan keterangan yang disampaikan oleh masyarakat serta keluarga korban sebagai bagian dari fakta persidangan dan bahan pertimbangan lanjutan. Kedua, rapat menerima dokumen kontrak serta alur anggaran program makan bergizi gratis yang dipaparkan melalui media proyektor sebagai dokumen resmi dapat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari risalah rapat. Ketiga, rapat mencatat tanggapan resmi pemerintah yang menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan audit secara terbuka serta proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, rapat merekomendasikan pembentukan panitia khusus DPR RI guna menindaklanjuti dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kelima, rapat menugaskan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk mengamankan seluruh dokumen fisik dan digital terkait serta menindaklanjuti hasil dan rekomendasi rapat sesuai mekanisme yang berlaku. Baik, kesimpulan rapat kerja hari ini. Apakah kesimpulan ini dapat disetujui oleh bersama? Saya setuju. Dengan demikian, kesimpulan rapat disahkan. Rapat kerja DPR RI pada hari ini saya nyatakan ditutup. Di depan gedung DPR, Ketua Fraksi Golkar baru saja keluar dari gedung DPR setelah sidang diskor dan ditutup secara mendadak. Apakah benar perusahaan yang bikin dibantu diri? Tidak ada konflik kepentingan, ini politisasi. Semua akan saya jelaskan melalui jalur hukum. Terima kasih. Pak, jawab pertanyaan. Pak, tolong Pak. Pemirsa suasana di DPR hari ini diduga dari awalnya rapat kerja biasa kini menjadi dugaan skandal korupsi besar yang menyeret nama elit politik besar. Pemirsa, perlu dicatat bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sekarang sedang mengumpulkan dokumen penting dugaan terkait korupsi dan konflik dalam penggunaan program MBG. Pada saat tanggapannya terkait kasus MBG. Saat ini kami masih mendalami dugaan penyalahgunaan anggaran dan konflik kepentingan. Semua pihak yang terkait dalam persidangan akan kami panggil. Skandal ini kembali membuka pertanyaan besar. Siapa yang sebenarnya terlibat dalam program bantuan negara? Dan siapa yang harus bertanggung jawab jika nyawa anak-anak harus dikorbankan? Kami akan terus mengawal kasus ini.